Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kita lanjutkan pembahasan tentang penyetaraan reaksi redox dengan metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO untuk reaksi yang berlangsung dalam suasana asam. Reaksi yang kita hadapi adalah CrI3 direaksikan dengan Cl2 menghasilkan CrO42-, IO4- dan Cl-. Kalau kita tuliskan secara sederhana seperti yang ada di bawah ini. Karena reaksi ini menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi, maka sepatutnya kita paham lebih dahulu aturan pemberian bilangan oksidasi untuk setiap atom. Bila belum paham dan ingin mengetahui bagaimana cara sederhananya, cara simpelnya, silakan akses tautan di bawah ini. s.id/bilox-mudah. Bilangan oksidasi akan dijelaskan untuk menentukannya. CrI3 E itu golongan 7A, bilangan oksidasinya adalah -1. Sehingga kalau -1 dikalikan 3, -3. Lawan -3 plus 3, itu biloxnya Cr. Untuk Cl2 jelas 0. Kemudian CrO42-, oksigen bilangan oksidasinya -2. Jumlahnya 4, berarti -8. -8, minsnya diambil 2 untuk muatan, sehingga tersisa -6. Lawan -6 plus 6, itu biloxnya Cr. IO4-, O biloxnya -2. Kalikan 4, -8. -8, minusnya diambil 1, sisa -7. Lawan -7 plus 7. Kemudian Cl- bilangan oksidasinya adalah -1. Bilangan oksidasi yang ada di sini adalah bilangan oksidasi rata-rata ya, per satu atom. Kalau nanti kita akan tentukan perubahan bilangan oksidasinya, maka yang kita pakai adalah bilangan oksidasi secara kumulatif. Jadi kalau seandainya jumlahnya 2, ya dikalikan 2. Gitu. Oke, sebelum kita tentukan perubahan bilangan oksidasinya, kita pastikan dulu atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Cr di sebelah kiri plus 3, di kanan plus 6. Berarti perubahan bilangan oksidasi terjadi di situ. Kemudian I, sini -1, di kanan plus 7. Berarti I juga mengalami perubahan bilangan oksidasi. Makanya nanti unsur-unsur yang terkait, atom-atom yang terkait dengan atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, kita akan setarakan dulu jumlahnya. Demikian pula Cl, di ruas kiri ini 0, di ruas kanan plus 1. Berarti di dalam setiap spesi yang ada, yang tampil ini, akan kita sesuaikan dulu jumlah atom-atomnya dengan cara mengubah koefisiennya. Cr di kiri jumlahnya 1, di kanan 1, berarti jumlahnya sudah sama. Kemudian I di kiri ini jumlahnya 3, sementara di kanan baru 1, maka yang di kanan kita kalikan 3. Lanjut ke Cl. Cl di kiri jumlahnya 2, sementara Cl di kanan jumlahnya 1. Maka yang di kanan kita kalikan 2. Selanjutnya kita bubuhkan bilangan oksidasi setelah kita ubah koefisien-koefisiennya. Cr koefisiennya tidak berubah, berarti bilangan oksidasinya pun tetap sama, yaitu plus 3. Kemudian I semula -1, karena jumlahnya 3 berarti menjadi -3. Cl semula 0 dan tetap 0 ya, karena kalau dikalikan berapapun dia akan 0. Kita taruh di bawah, karena kalau kita mati nanti dia mengalami reduksi. Kemudian Cr di sebelah sini tidak mengalami perubahan koefisien, berarti dia tetap plus 6. Untuk O nggak diperhatikan ya, karena bilangan oksidasinya tidak mengalami perubahan pastinya nih kalau ada. Kemudian I semula plus 7, kalau dikalikan 3 berarti menjadi 21. Jadi biloxnya I sekarang menjadi 21 karena dikalikan 3. Selanjutnya Cl yang semula -1 setelah dikalikan 2 berarti menjadi -2. Bilangan oksidasi sudah kita cantumkan, sekarang kita hitung perubahan bilangan oksidasinya. Untuk spesi yang mengandung atom dengan perubahan bilangan oksidasi seperti di dalam CrI3, ini kalau kita lihat, ini kan ada dalam satu spesi, maka ini nanti akan menjadi lawan dari zat yang lain, dalam hal ini adalah Cl2 ya. Sekarang kita tentukan dulu perubahan bilangan oksidasinya. Cr dari plus 3 menjadi plus 6, berarti dia mengalami kenaikan sebanyak 3, khusus untuk Cr. Kemudian I dari -3 menjadi plus 21. Berarti dia mengalami peningkatan sebanyak 24.
Kita beri tanda dulu, ya, meningkat sebanyak 24. Jadi di sini nanti akan kita jumlahkan kenaikannya berapa. Selanjutnya CL. CL dari 0 ke min 2. Oke, berarti dia mengalami penurunan sebanyak 2. Kalau kita amati, bagian CRI3 semuanya mengalami kenaikan. Karena atomnya ada dalam satu spesi, maka jumlah yang naik ini kita gabung. Sehingga secara total ini ada mengalami kenaikan sebanyak 27 bilox untuk CRI3. Sementara yang turun ini ada 2. Maka yang turun 2 itu harus kita kalikan sebanyak 27. Sementara yang naik masing-masing harus kita kalikan 2, karena dikalikan silang tadi. Ini kita kalikan 2 juga. Tinggal kita salin untuk yang di bawah ini dan kita kalikan seperti pengalinya masing-masing. Jadi yang sebelah sini kita salin. Oke, perhatikan ini yang terhubung dengan tanda panah warna merah dan warna pink. Semuanya kita kalikan 2. Berarti di sini kita kalikan 2. Cukup sekali. Kemudian di sebelah sini kita kalikan 2 dan yang di sebelah sini juga kita kalikan 2. Di 6 ya. Selanjutnya yang terhubung dengan tanda panah warna biru, kita kalikan 27 semuanya. Berarti CL di sini kita kalikan 27, dan yang sebelah sini 2 dikalikan 27 menjadi 54. Sekarang kita setarakan muatan. Karena reaksinya berlangsung dalam suasana asam, maka yang lebih negatif kita tambahkan H+. Di ruas kiri tidak ada muatan sama sekali, sementara di ruas kanan kalau kita amati ini ada -4, -6, berarti -10. -10 dengan 54. Min berarti 64 min. Kalau begitu, yang di sebelah kanan kita netralkan dengan cara menambahkan 64 H+. Selanjutnya di ruas sebelah kiri, karena hanya ada 64, kalau kita harus menambahkan air, maka separuhnya saja. Karena jumlah hidrogen setiap air itu ada 2, sementara kita butuh 64, maka ini kita kalikan 32. Boleh diperiksa setiap ruas kiri dan kanan apakah muatannya sudah sama, jumlah atom-atomnya yang sejenis, ruas kiri kanan sama. Bila sudah selesai, sudah sama, maka reaksi ini sudah bisa dinyatakan setara. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan penyetaraan reaksi redoks lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.